Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman semua yang mau masuk dunia perkuliahan dan saat ini berarti kalian masih duduk di bangku sekolah. Gue mau cerita-cerita aja sedikit tentang bedanya apa sih sebetulnya antara dunia sekolah dengan dunia kuliah gitu ya. Tapi kali ini gue nggak mau share tentang sesuatu yang bisa kalian lihat secara kasat mata. Contohnya misalnya seragam, gedung kampusnya, tempat parkiran, dan lain-lain. Loh, kalau kayak gitu, apa dong yang dibahas? Kita lihat bedanya ya. Yuk, kita simak berikut ini. Oke, yang pertama, yang membedakan antara dunia sekolah dengan dunia kuliah adalah waktu dan tempat belajarnya. Teman-teman juga pasti tahu di mana kalau sekolah itu biasanya antara jam 7 mulainya ya. Gue nggak tahu sekarang kalau online, mungkin ada jam 8 atau ada yang setengah 9 gitu ya. Tapi semua dari hari Senin sampai hari Jumat biasanya secara umum atau secara rutin dilakukan dalam waktu yang sama polanya ya. Jam 7 ada yang sampai jam 2. Ada jam 8 sampai jam 3 atau sampai jam 4 dan seterusnya gitu ya. Bedanya kuliah apa gitu? Kalau untuk kuliah, jam kuliahnya itu ditentukan oleh mata kuliah masing-masing. Mata kuliah A, udah ada jadwalnya nih, Senin jam 8 sampai jam 10.30 misalnya. Rata-rata sekitar 2 sampai 2,5 jam tergantung SKS namanya ya. Terus kemudian kalau untuk mata kuliah B, itu bisa dimulai dari Selasa jam 8 sampai jam 10.30. Kalian harus pastiin mata kuliah itu setiap minggunya itu bisa jadi sama, bisa jadi berubah bahkan waktunya. Secara schedule, sebetulnya setiap mata kuliah itu sudah ada jumlah SKS-nya dan sudah ditetapkan waktu-waktunya. Tapi seringkali kejadiannya pada saat pelaksanaan biasanya justru bertolak belakang nih. Ada yang tiba-tiba dosennya mengajar di tempat lain, kemudian nggak bisa, akhirnya harus berubah. Bahkan bukan cuma berubah waktunya, mungkin bisa jadi harinya pun juga diubah. Atau kalau ada dosen penggantinya, sementara waktu bisa digantikan oleh dosen-dosen yang mereplace lah, menggantikan dosen tersebut gitu. Nah, kalau tempat belajarnya ini biasanya kalau untuk sekolah, kalian kan di situ-situ aja ya. Kalau mungkin gue bicara sebelum pandemi misalnya ya, pasti kan kalian satu kelas udah di situ aja, nggak kemana-mana gitu kan. Kalian belajarnya temannya sama, kemudian dari jam pagi sampai sorenya pun di situ-situ. Paling kalaupun ada penambahan, misalnya kalian ada lab komputer, ada lab, mungkin anak-anak IPA juga ada labnya tersendiri, paling beda kelasnya cuma pindah ke situ ya. Nah, kalau kuliah uniknya tuh ya, kita bisa pilih mata kuliah pilihan misalnya. Nah, kita bisa dapat nih, misalnya ya, gue contoh misalnya kalau gue orang komunikasi misalnya. Kemudian gue mengambil mata kuliah yang dari jurusan lain, misalnya gue ngambil tentang HI, atau ngambil psikologi, atau ngambil tentang bahkan hukum misalnya. Itu sebagai mata kuliah pilihan boleh. Nah, kelasnya di mana? Otomatis gue yang ikut kelasnya mereka. Itu diperbolehkan terutama kalau kita sudah melewati mata kuliah wajib ya di semester-semester awal. Begitu sudah masuk semester pertengahan, kita bisa mengambil mata kuliah lain dan ikutan bareng kuliah di kelas jurusan lain, bahkan fakultas yang lain. Oke, yang kedua adalah lebih ke regulasinya ya, atau peraturannya ya. Jadi biasanya kalau teman-teman waktu sekolah nih, terutama pas SMA gitu ya, absensi lebih dari 3 kali misalnya, atau lebih dari 2 kali lah ya, nggak datang atau nggak absen, orang tua dikontak suruh datang gitu ya. Aku mah udah pengalaman bolak-balik itu, kasihan orang tua disuruh datang bolak-balik ya. Oke, tapi kalau bedanya kuliah itu apa sih sebenarnya? Sebetulnya dikasih sedikit fleksibilitas dari pihak kampus. Tujuannya apa? Tujuannya bukan membebaskan kalian, tapi tujuannya adalah menguji kalian apakah kalian bisa mandiri dan apakah kalian bisa konsisten dengan motivasi kalian sendiri dan konsistensi sendiri dan lain-lain. Jadi justru kampus ini menguji. Kenapa? Karena tidak ada tuh peraturan 2 kali kalian nggak datang, nggak absen, orang tua dipanggil. Nggak ada begitu. Nggak ada ceritanya lagi kuliah begitu. Yang ada adalah lebih dari 2 kali, terutama di kampus-kampus yang gue nggak tahu, mungkin kebijakan kampus lainnya, tapi kita samain rata aja. Di kampus-kampus unggulan biasanya yang strict peraturannya, lebih dari 2 kali absen, lu nggak boleh ikutan mites, apalagi UAS gitu. Hati-hati, memang orang tua nggak dipanggil, ujung-ujungnya hasilnya nanti kelihatan, nggak ada nilai UTS-nya, nggak ada nilai UAS-nya, atau salah satu diantaranya.
Itu hati-hati ya. Jadi walaupun terkesan agak longgar secara peraturan, tapi di balik itu ada bom waktu yang menunggu pada saat di ujung. Pada saat penerimaan indeks prestasi per semesternya. Oke, yang ketiga adalah proses atau kegiatan belajar mengajarnya nih misalnya. Biasanya kalau sekolah, gue nggak bicara tentang sekolah-sekolah tertentu ya yang harganya mahal, yang unggulan dan lain-lain. Tapi yang secara general, pada saat gue duduk di bangku SMA dan gue melihat dari teman-teman atau adik-adik sekitar gue gitu ya, yang gue lihat adalah cara belajarnya, proses mengajar dari guru ke murid satu arah. Guru menerangkan, kalian harus paham, kalian harus perhatikan. Kemudian kalaupun ada bertanya, biasanya itu setelah guru menerangkan, setelah guru selesai menerangkan. Gitu. Kalau di kuliah, biasanya lebih interaktif, ada dua arah. Dari dosen menjelaskan kepada mahasiswanya, di tengah-tengah itu ada tanya jawab, dipersilahkan. Bahkan seringkali kita ketika ada satu topik yang ingin dibahas, kita dibuat semacam FGD. Jadi biasanya di kampus lebih membentuk interaksi atau inisiatif lah masing-masing dari mahasiswa. Apakah mereka punya kemauan untuk memberikan solusi ketika ada case tertentu gitu ya. Nah itu enaknya sebenarnya kuliah seperti itu. Jadi kita belajar memecahkan masalah, baik itu secara sendiri, individu maupun secara berkelompok. Kita dibuat sedemikian rupa untuk lebih proaktif pada saat kuliah. Oke, berikutnya yang keempat adalah gue mengistilahkan ini sebagai mata pelajaran versus mata kuliah. Teman-teman pasti bingung gitu ya. Bedanya apa sih? Sebenarnya bedanya penyebutan namanya aja ya. Ada matematik gitu ya. Ada pengantar. Nah, kalau di kuliah judulnya tuh nanti kemungkinan seperti pengantar ilmu apa, sistem ilmu apa gitu. Jadi di awal-awal itu seperti itu, kata-katanya seperti itu. Itu untuk mata kuliah ya. Yang berbeda adalah kalau di sekolah biasanya kita membahas di kelas itu sistematis sesuai dengan babnya. Misalnya kita belajar buku matematik misalnya. Bab 1 belajarnya tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa, seterusnya. Kalau di kuliah itu tidak berlaku seperti itu. Jadi seringkali tergantung dosennya membahas tentang apa. Bahkan bisa jadi ada case tertentu yang sedang up to date terjadi gitu ya. Maka itu dulu yang dibahas. Iklan sebentar. Oke, jadi di kuliah itu seperti itu. Tergantung dosennya sedang ingin membahas apa. Tapi biasanya 1 minggu sebelum kita mulai kuliah, dosennya minta ke kita dulu nih. Kalian pelajari atau cari buku tentang ini nih. Dan bukunya nggak cuma 1. Kalau sekolah, per mata pelajaran biasanya 1 maksimal 2 ya. Pas mata kuliah, kalau kita bicara mata kuliah, bukunya nggak cuma 1 men. Hati-hati. Ujung-ujungnya apa? Mahal. Dan buku itu lumayan mahal ya. Pada akhirnya gue cuman melakukan fotokopi gitu ya. Bahkan minjem dari senior-senior yang mereka udah beli buku sebelumnya. Setelah selesai mata kuliah tersebut, akhirnya gue balikin lagi kayak gitu sih sistemnya. Enaknya, akhirnya kita kenal sama senior-senior kita yang di atas gitu. Kalau mungkin pada saat sekolah, justru kita akan ada gap ya. Biasanya ini pun terjadi di gue pada saat gue sekolah. Gue justru sungkan untuk minjem buku dari kakak kelas gitu. Kecuali kakak gue sendiri. Akhirnya gue juga minjem ke kakak gue. Dan itu pun berubah biasanya. Kurikulumnya atau babnya apa segala macam ada yang berubah gitu. Tapi pada saat kita kuliah, biasanya itu sudah terjadi secara bertahun-tahun. Mungkin tidak secara signifikan berubah drastis. Begitu. Oke, yang terakhir, yang kelima adalah ini jelas di perbedaan ujian kelulusannya. Kalau sebelum pandemi, mungkin teman-teman yang lagi sekolah sekarang ada tes UAN ya. Mungkin kalau gue nggak salah, ada surat edaran dari Mendikbud di tahun 2021 ini yang menyatakan bahwa UAN dihapuskan ya. Diganti dengan ada seperti raport tiap semesternya, kemudian ada ujian tersendiri dari satuan pendidikannya. Kemudian satu lagi biasanya lebih ke melihat attitude kita lah ya, absensi untuk melihat kedisiplinan kita, terus ya perilaku kita. Mungkin kalau sekarang online yang dilihat pun itu seberapa sering kita melakukan join, seberapa sering kita memperhatikan gurunya, dan seberapa baik kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru kita gitu ya. Nah kalau kuliah, ujian paling ujungnya sebenarnya bukan berarti nggak ada UTS dan UAS ya. Ini pasti selalu ada di tiap semester kalau kuliah. Tapi secara umum yang kita lakukan pada saat di akhir semester yang sudah kita lakukan adalah melakukan tugas akhir atau skripsi. Itu yang menjadi penentu apakah kita lulus atau tidak. Dan banyak sekali pada akhirnya teman-teman yang kuliah pun semesternya masih sesuai dengan rencana nih. Ada yang berhasil 6 semester atau 7 semester gitu ya. Tapi ketika menemukan ketika langsung berhadapan dengan skripsi, itu ada yang juga on time dan nggak sedikit yang akhirnya
tertunda ya kelulusannya karena skripsi ini memang cukup sulit dan panjang prosesnya. Tidak seperti UAN yang hanya 2-3 hari, tapi skripsi ini butuh waktu yang cukup panjang dalam proses penelitiannya. Oke, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan kalian mendapat sedikit gambaran dari video ini, dari konten ini, bahwa dunia perkuliahan itu sebenarnya cukup berbeda. Kalau menurutku bahkan 180 derajat ya dibanding dunia sekolah. Dan buat teman-teman yang sempat atau sudah melewati fase-fase ini, selamat bernostalgia ya. Oke, terima kasih, itu aja dari gua. Jangan lupa klik like dan jangan lupa klik like dan subscribe YouTube channel gua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.